Perkenalkan, nama saya Sally Wijayanti. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur teknis pendaftaran surat kuasa berserta dengan gugatan di Pengadilan Agama. Yang pertama yaitu penerimaan perkara. Kuasa atau wakil kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat atau tergugat atau pemohon atau termohon di pengadilan. 1. Advokat. Sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 2. Jaksa dengan kuasa khususnya sebagai kuasa atau wakil negara atau pemerintah sesuai dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Pendaftaran perkara tingkat pertama yaitu sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja 1 termasuk kasir, meja 2 dan meja 3. Petugas meja 1 menerima gugatan, permohonan verdict, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga. Perlawanan atas putusan verdict tidak didaftarkan sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan perkara semula dan pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja 1. Perlawanan pihak ketiga didaftarkan sebagai perkara baru. Yang kedua yaitu persiapan penetapan majelis hakim. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja setelah perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Penetapan majelis hakim ditandatangani oleh ketua dan dibubuhi stempel Pengadilan Agama. Dalam penetapan majelis hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim. Jika ketua Pengadilan Agama berhalangan, melimpahkan tugas tersebut kepada wakil ketua Pengadilan Agama. Jika wakil ketua berhalangan, menunjukkan ke hakim senior. Terus penunjukan panitera pengganti. Panitera menunjukkan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara. Panitera pengganti membantu majelis hakim dalam persidangan. Penunjukan panitera pengganti dicatat oleh petugas meja 2 dalam buku register induk perkara. Penunjukan panitera pengganti dibuat dalam bentuk surat penunjukan yang ditandatangani oleh panitera dan dibubuhi stempelnya. Penetapan hari sidang. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakim segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Ketua majelis hakim setelah mempelajari berkas-berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Dalam menetapkan hari sidang, ketua majelis harus memperhatikan jauh atau dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan. Jika tergugat atau termohon berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan. Pemanggilan para pihak. Atas perintah ketua majelis jurusita atau jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut. Apabila para pihak tidak ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah atau kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditanda tangani penerima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja.
pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan pengadilan agama di mana para pihak berada, dan pengadilan agama yang diminta bantuan. Terus proses pelaksanaan persidangan. Ketentuan umum persidangan. Ketua majelis hakim harus bertanggung jawab atas jalannya persidangan. Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib, dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai haruslah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sidang akan dimulai pada pukul 9 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai lebih dari pukul 9 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu. Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 5 bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum diputus, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua. Seterusnya mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan secara berkeadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.